Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hamdi. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai analisa proses bisnis, di mana analisa proses bisnis ini merupakan mata kuliah dari jurusan Sistem Informasi. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja ke sesi pertanyaan berikut ini. Bisnis merupakan suatu proses menjual barang atau jasa, baik itu secara perorangan, sekelompok orang, dan organisasi kepada konsumen atau masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Kita sebagai mahasiswa memang harus dituntut untuk membuka usaha sendiri agar kita mendapatkan pengalaman lebih jauh lagi mengenai tentang bisnis ini. Berbisnis tidak serta-merta hanya menjual saja, tetapi kita harus menganalisa lebih jauh lagi untuk mengetahui keinginan masyarakat dengan lingkungannya, analisis modal awal sehingga kita tahu pendapatan berapa dan pengeluarannya berapa, serta masih banyak faktor-faktor penting lainnya untuk menganalisis suatu bisnis. Seperti yang kita ketahui, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi itu, mendukung operasi dan manajemen. Jadi, sistem informasi merupakan suatu wadah untuk mendukung jalannya operasi dan manajemen. Sedangkan analisa proses bisnis termasuk ke dalam ilmu manajemen. Jadi, sangat berhubungan satu sama lain. Jika sistem informasi tidak dijalankan, maka untuk mendukung analisa proses bisnis, maka akan terjadi kurang efektif dan efisien. Sebenarnya komponen-komponen di dalam bisnis semuanya sangat penting, tapi ada komponen yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dan bisa dikatakan jauh lebih penting, yaitu tujuan. Saat kita melakukan suatu hal dalam berbisnis, kita harus mengetahui tujuan kita dalam berbisnis itu untuk apa. Saat kita menjalankan suatu bisnis tanpa tujuan yang jelas, maka bisnis kita kurang efektif atau efisien. Komponen selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya meliputi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi, dan jaringan, serta data atau bahan yang diolah. Saat kita menjalankan suatu bisnis, maka sumber daya ini sangat penting. Jika tanpa sumber daya, untuk apa dijalankannya suatu bisnis? Dampak COVID-19 mematinya perekonomian. Karena COVID-19 ini telah menyebar ke semua wilayah di Indonesia. Untuk itu pemerintah telah menghimbau agar masyarakatnya melakukan social distancing. Social distancing adalah suatu upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan menjaga jarak satu orang dengan yang lain. Contoh matinya perekonomian di Indonesia adalah para pedagang sekarang ini banyak mengalami gulung tikar dikarenakan COVID-19. Hanya pedagang saja, tetapi semua yang masih dalam ruang lingkup bisnis terkena dampaknya. Proses bisnis Gojek. Gojek merupakan jasa transportasi atau proses antar jemput yang mudah dan murah, serta pemesanannya melalui aplikasi Gojek itu sendiri. Dalam aplikasi Gojek banyak sekali terdapat fitur-fitur unik lainnya seperti GoRide, GoCar, atau fitur-fitur lainnya.
dalam jalannya proses bisnis Gojek itu meliputi penyedia jasa Gojek, driver, dan pelanggan. Pertama, penyedia jasa Gojek. Bisnis berawal dari rekrutmen yang dilakukan oleh penyedia jasa Gojek mendapatkan beberapa driver. Cara mendaftar menjadi driver dapat dilakukan langsung ke website resminya. Setelah melakukan pendaftaran online, penyedia jasa akan menghubungi melalui via SMS tentang syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan untuk datang langsung ke kantornya. Penyedia jasa akan memberikan hak kepada driver untuk masuk ke dalam aplikasi driver, hingga penyedia dapat melakukan kontrol terhadap driver. Kemudian yang kedua adalah driver. Driver Gojek resmi akan mendapatkan hak akses pada aplikasi khusus driver Gojek, serta mendapatkan pinjaman jaket dan helm khas Gojek. Driver Gojek diwajibkan untuk membuka rekening di bank khusus untuk driver, di mana rekeningnya berupa rekening ponsel yang terhubung langsung ke aplikasi Gojek, hingga penyedia jasa bisa lebih mudah mengambil bagi hasil dari driver. Ketiga, pelanggan. Pelanggan hanya membutuhkan jasa antar Gojek melalui aplikasi Gojek dan titik tujuan mereka. Dalam aplikasi Gojek akan diketahui driver mana yang paling terdekat, berapa rupiah yang akan dikeluarkan.